memang komunikasi tuh jadi kayak kunci utama supaya di pernikahan tuh nggak usah effort banget. Karena yang namanya jodoh nggak usah segitu effortnya setiap hari untuk kayak mengorbankan sesuatu atau kayak pura-pura happy. Kadang-kadang kalau misalkan ada kayak gue masih mau lanjut sama hubungan yang toksik gitu, orang ya ngomong karena gue pingin mencoba mengubah karakternya. Dia percaya kalau orang ini bisa jadi baik kok, tapi kalau dianya juga nggak mau belajar bebenah kan nggak bisa. Tuhan, lo atur aja deh jodohnya. Karena kenapa? Kalau lihat sebelumnya, gue tuh trying my best to find the best jodoh gitu loh. Yang disebut dalam hubungan itu adalah pengorbanan. Kita dulu bilang pengorbanan. No, itu pengabdian. Pengabdian bahwa emang bukan berarti lo nggak mengusahakan hubungan ini berhasil. Tentu ada yang harus diusahakan. Tapi kalau sampai level mengorbankan, itu udah different level gitu. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai Ibu. Hai. Kita nggak sendiri hari ini, kita berempat, ramai banget. Ada satu couples yang Yeay. kita perkenalkan dulu, ada Arya dan Intan, atau lebih dikenal dengan Subo Family. Wih, apa itu Subo Family? Nanti kita ceritain lengkapnya. Kita di sini hari ini pengen ngobrol tentang justru lebih ke pertemuannya mereka. Asik, atau yang kata anak-anak zaman sekarang, meet cute. Ya iyalah baru tahu kita. Kita juga masih zaman sekarang, Bu. Oh begitu ya, benar. Masih. Nah ini kalau misalnya di sosial media, di TikTok gitu, di Twitter, pada nyebutnya meet cute tuh kayak film-film di Notebook, terus di film apalagi tadi? When Harry Met Sally, Yeah. Serendipity, tapi itu filmnya cukup Jadul. ya, uzur ya sebenarnya ini. Tapi teman-teman kita ini juga udah nonton semuanya. Nah Intan dan juga Arya ini ketemu katanya meet cute gitu loh, kalau kata kisi-kisi Aryo. dari Aryo ya kan. Nah itu nanti kita bahas lah. Nah ini definisinya apa dulu sih meet cute zaman sekarang, aku nggak ngerti loh. Oke, gue cerita dikit. Subo Family ini lucu banget. Dia ada suatu tempat di Jakarta ini yang hidden gem katanya, yang sebenarnya pusat perhatiannya adalah mereka berdua menurutku. Lebih ceritanya tuh sangat mengakar, tapi lebih dalam tentang Subo Family yang paling menarik menurutku adalah bertemunya Intan dan Arya. Boleh diceritakan nggak Mbak? Dari mulutnya langsung aja bagaimana Arya ceritanya? dong, cerita dong. Dari titik mana ya? Ini seru Dari banget. ini dong, kamu kabur dari Jakarta. Waduh. Iya, Dari situ ya? Dari lahir? Oh enggak, jangan. Jadi mungkin kalau lihat dari sebelum titik ketemunya dulu ya, oke. kenapa bisa mungkin buat orang unik atau aneh atau nggak biasa gitu ya. Jadi kayak dulu tuh gue sebenarnya pria agency. Oke. Gue di sebuah perusahaan branding consultant. Layaknya orang apa namanya agency, kehidupan gue kerja dari jam 9 malam, pulang paling cepat jam 11 jam 12 lah. Kebayang kan? Terus Kerja jadi dari jam 9 pagi. Iya 9 pagi. Dan maksudnya banyak meeting di tempat-tempat yang happening. Karena waktu itu kebetulan klien gue banyak F&B, lebih kayak gitu. Nah terus tiba-tiba setelah 2 tahun mau jalan ke 3 tahun gitu, itu umur gue 26 tuh. Nah terus? kebayang kan, jadi agak-agak mulai mempertanyakan banyak hal nih. 26 mau 27. Quarter life katanya. Terus sebetulnya waktu umur 24 25 itu kira-kira lagi zamannya juga kayak lagi banyak rave party segala macam gitu. Pria agency senang datang ke rave party, kebayang ya. Nah, terus tiba-tiba kayak questioning, gue mulai traveling intinya gitu. Gue mulai mencoba untuk mendorong diri gue kayak ke Karimun Jawa, kemana. Anak sekarang disebut healing berarti ya, agak-agak healing ya. Oke. Tapi waktu itu sebetulnya karena sosmed situasinya juga belum kayak sekarang ya. Benar. Jadi kayak, jadi waktu itu benar-benar googling, jatuhnya googling gitu. Terus benar-benar googling, terus kita kayak ada pertemuan traveler indie gitu, terus yang kayak dengerin cerita Open orang. trip ya? Terus ikut Zaman open dulu. trip. Benar. Nah, tiba-tiba ada satu titik gue depres dan puncak. Nah, puncaknya itu adalah waktu itu gue udah tunangan, udah perkenalan 2 keluarga, and then batal. Kok sama? Jangan-jangan kita nih. Sama. Bukan. Cuman mungkin akan beda gini. Kalian pasti kenal lagi orangnya. Nah, harus Gimana ujungnya? Mungkin dia nonton terus senyum-senyum sendiri. Jijai. Tapi dibatalinnya waktu itu sore-sore gue dibikinin Indomie. Kesukaan gue dibikin. Oke. Ini Indomie nih. Extend Salim tolong ya untuk gerak. Dibikinin Indomie gitu, Indomie rebus gitu kan. Tek, begitu gue mau nyuap,
ada yang mau aku omongin nih sama kamu. Waduh. Lemas deh langsung deh. Indominya gak ketelan. We need to talk. Aduh. Kayaknya kita gak bisa ngelanjutin ke jenjang pernikahan deh. Dah, drop tuh. Oke, terus. Drop 2-3 hari, terus gue di situ udah mulai oke, this is it. Ini gue harus pencet tombol reset karena sebenarnya waktu itu gue juga didorong oleh konstruksi sosial dan keluarga gue dan lain-lain kayak Pressure-nya umur 28 tinggi ya? udah 27 udah mesti settle up, nikah, 30 udah nggak boleh milih-milih lagi gitu-gitu kan. Tapi tiba-tiba gue mau nge-reverse. Kenapa? Gimana gue kalau gue melakukan sebaliknya. And then gue memberanikan diri untuk ngomong ke nyokap bokap, mah aku mau resign. Ya. Satu, kedua, Pinjam mobil. aku mau pinjam mobil Avanza. Oke, banyak ya nih. Oke. Terus? Mau kemana? Mobil Avanza itu? Aku mau pergi ke timur. Timur maksudnya Jakarta Timur. Bekasi. Enggak. Kalimalang. Aku mau berjalan ke Indonesia Timur. Maksudnya gimana? Coba duduk deh, sebentar deh duduk. Oke. Ngomong yang Pakai benar nih, ngomong yang mobil benar. nih, oke. Pak, waduh. Jadi, ini sekeluarga gue dipanggil semua nih. Jadi gimana? Ceritain mau kemana ke timur gitu. Akhirnya gue bilang, iya gue mau jalan ke timur. Mau mencari sesuatu yang gue juga belum tahu apa. I need to find out myself gitu. Terus kenapa ke timur? Karena aku menemukan sesuatu di timur gitu. Karena waktu traveling aku udah mulai ke arah-arah timur tuh. Oh. Gitu kan. Oke. Waktu itu. Nah terus abis itu akhirnya terus gimana nanti karir gitu kayak gitu kan. Akhirnya diizinin cabut gua naik mobil. Ditanya juga jodoh gimana? Oh iya. Susah. Nah intinya gue bilang Pak, Ma, aku ingin planning aku adalah dengan tidak membuat planning. Terus kaget dong. Plan to Kaget not dia. make plan. Kaget karena kenapa? Selama ini hidup gue selalu terplanning. Oke. Nah, gue mau hilangkan itu semua untuk gue bisa menemukan diri gue yang sebenarnya tuh apa maunya. Karena intinya gue menyadari gue udah nggak bahagia lah gitu. Akhirnya gue cabut, nggak ada itinerary, udah jalan-jalan, nyangkut lah gue di Labuan Bajo. Karena ada satu orang di situ yang membuat gue sadar akan tentang arti waktu lah. Namanya Papa Jo. Masih ada kok orangnya di sana. Di sana dan dia bilang, "Geng, udah di sini aja. Kalau di sini kita nggak ada waktu, di sini cuman ada sunrise dan sunset." Asik. Gua kayak, dan bener, gue nggak pakai jam. Lu bayangin orang agensi kan selalu. Gue perhatiin sih waktu kemarin lo meeting di Subo lumayan sih kayak, "Cok, abis ini ada ini gitu kan." Waktu di Labuan Bajo itu bener-bener kayak, pertemuan sama orang tuh antara pagi, siang, sama malam. Paham. Singkatnya, waktu gue di sana mulai jalan segala macam traveling ada running kapal diving, terus habis itu ada restoran gue bantuin. Terus yang kemarin gue sempat cerita tiba-tiba mobil gue disewa, terus tiba-tiba tuh jadi mata pencarian utama gue. Dan pendapatan gue jadi lebih banyak daripada di Jakarta kan. Oh iya. Jadi gue nongkrong ngebir, tiba-tiba ada yang nyewa mobil. Ya udah deh, gue pikir gitu. Begitu dia balik ngasih uang 750.000, bensin udah diisiin, mobil udah dicuci. Wih. Besok lagi gue ngebir, ada Tiap lagi hari datang, ada yang mau nyewa lagi. Tiap hari gue cuman ngebir kerjanya 750.000. Coba kerjaan apa yang seperti itu? Benar. Pemandangannya Labuan Bajo yang which is kemarin pemimpin dunia ASEAN aja ke situ semua ngeliat sunset di sana kan. Gue dari 2012 yang ngebir aja ngeliatin itu semua gitu. Oh, anak agensi ya, anak agensi ya, tolong tuh. terus. Intinya ada dua hal sebenarnya waktu itu gue declare ke gue tuh sering berkomunikasi sama Tuhan, kalau manggil Tuhan Han gitu ya. Dari gue SMP. Jadi gue bilang, Han, kali ini lo bilang jodoh di tangan lo, rezeki di tangan lo. Sekarang gue mau buktiin. Wah. Gue nggak mau peduliin dua itu lagi. Gue lo atur aja. Gue bilang gitu. Nah, tadi yang gue cerita tentang rezeki udah dijawab tuh. Dengan gue udah ngitung tuh. Ngebir aja. Itu pendapatan gue 3 kali lipat daripada gue di INC. Gue nggak ngapa-ngapain. Cuman ngebir, nongkrong, luar biasa diving jawabannya. gitu ya. Nah, tinggal jodoh nih kan yang di belum terbukti kan. Abis itu jadilah ada sebuah kapal, ada teman di sana mau bikin kapal, butuh project manager intinya. Gue bantuin, gue bikin tuh kapal pinisi itu. Jadi tiba-tiba ya lu mau nggak jadi boat manager? Oke. Akhirnya running sebagai kapal diving. Kegiatan gue berubah. 9 hari di laut, 3 hari di darat. 9 hari di laut, 3 hari di darat. Makin gak ketemu orang gue. Di Labuan Bajo gue masih nongkrong di bar. Ini gue udah di laut aja.
di laut. Harusnya Nah, jodoh makin jauh nih. yang jauh kan. Nah tiba-tiba jadi teman gue nelpon terus ya gitu, intinya nih ada teman-teman gue, ada tim gue nih mau ke Labuan Bajo butuh kapal. Oke siap, nanti ketemu gue di Treetop, waktu itu ada kayak restoran / bar gitu. Iya. Datanglah Intan sama geng itu baru datang. Nah naik road trip di mereka. Akhirnya welcome to Labuan Bajo. Gue tuh pakai selalu lengan buntung, celana pendek, nggak pernah pakai kolor. Lu bayangin nggak? Too much information Pak. Oke, tapi lanjut. Karena waktu itu bayangin hitam, bayangin orang laut kayak apa ya? Lo bayangin orang laut yang gue tuh passion gue cuman ngomongin ikan, makhluk-makhluk di laut. Lo kalau ketemu gue saat itu tuh Tahu bahasa Latin-Latinnya? nggak ada hak lain yang gue omongin selain makhluk-makhluk di laut itu. Kalau telepon sama gue ngomongnya komodo, makan komodo. Dan gue kan, gue udah mulai motret sama ngambil video, jadi gue seneng ngambil kayak elang. Gue bisa nungguin beberapa jam di satu tempat buat ngambil, gitu. Posting di Instagram. Tuh ketemu Intan di situ. Yes. Intan gimana ceritanya bisa sampai ke situ? Gue sih pas waktu itu sesimpel gue tiba-tiba nyobain untuk ngenalin Indonesia karena gue nggak pernah keliling Indonesia di luar kerjaan. Gue kan manajerin Ekute zaman itu. Gue manajerin Ekute, terus gue ngemsi keliling Indonesia. Cuman gue tuh nggak pernah pergi untuk yang beneran traveling. Gue tuh tidak mengenal kata traveling. Nah ketemulah sama si pacar gue saat itu, terus dia ngajak traveling bareng sama teman-temannya. Perlu disebut nggak namanya? Nggak, kita masih dekat kok. Jangan. Nonton jutaan di sini. Terus jadi si teman-teman aku tuh bersepuluh. Terus akhirnya si Randy teman aku di kantor bilang, lo kontak Arya deh. Arya tuh ngerti banget Labuan Bajo. Dia bisa ngasih tahu apa-apa aja kalau misalkan lo mau hopping murah gitu. Ketemulah calo kapalnya dia. Wih, jadi lo ketemu Arya dengan saat itu adalah mantan lo itu? Iya. Wow. Belum lagi pacaran. Itu ya? Bersepuluh deh, ramai mereka tuh banyak. pakai tas yang gimana sih, traveler yang backpacker gitu. Gue backpackeran. Baru nyampe loh di Dia Labuan calo Bajo. kapal. Wow. Terus welcome Labuan Bajo, ayo duduk gitu. Terus mau minum apa? Bir apa? Wah gitu. Wow, dengan mantannya ya. Baik. Jadi penghubung jodohnya adalah mantan. Hampir mantan yang Messenger. Si Randy-nya itu teman lain lagi ya. Randy mah cuma ngasih tahu ngasih doang. tahu tentang Kasih Arya. tahu ada orang namanya Arya. Iya. Tapi kesananya sama si mantan salah Tapi satunya. kalau mantan gak ngajakin gak ketemu Arya juga. Oh benar juga ya, kayaknya. Messenger ya. Benar. Messenger. Messenger dia dapat masjid nanti. Oh dia dapat masjid. Oke bareng sama Randy. Masih suka ke subuh lagi mantan gue. Nggak emang jadi teman, emang jadi teman. Terus waktu pertama kali ketemu apa yang terjadi? Nah sebenarnya kalau pertama kali ketemunya itu ya kenalan aja biasa. Emang nggak, maksudnya bukan ada kamu bilang apa-apa. aku lucu katanya. Iya gitu. Sama Koki Treetop. Nggak, cuman abis ngobrol, abis gue jelasin ini kapal tuh adanya ini segala macam. Terus kan di sana ada namanya Paradise, sampai sekarang masih ada tuh bar gitu kan. Dia bilang, abis ini pada mau nongkrong nggak di Paradise gitu. Intinya gue udah ngajakin, tapi malam itu semuanya nggak ada yang mau ke sana. Karena gue kenal alkohol setelah menikah sama Akhirnya gue intinya gue nongkrong di sana terus nggak ada yang datang. Oh ya udah, berarti pada ini kan. Ya udah gue sambungin tuh, intinya singkat cerita mereka jalan trip segala macem. Udah tuh udah nggak pernah hubungan lagi dan kontak-kontakan. 3 bulan, 2-3 bulan, berapa bulan lah setelah itu, tapi nggak terlalu lama juga gitu. Tiba-tiba ada broadcast message. Waktu itu apa WhatsApp ya masih aja? Aku ganti nomor. Yes, intinya message-nya gini, hai, aku Intan Badut Romantis. Sebel banget kenapa Oh iya. Iya dulu dia badut romantis di Twitter by the way. Intan Badut Romantis, nomorku ganti ke nomor ini ya, please save gitu. Tapi broadcast. Ya udah aku save sambil aku ingin ini tuh yang waktu itu kan Intan waktu itu kan. Yang lucu dulu itu kan. Terus halo gitu. Biasa aja sih gue. Bohong banget. Terus nge-WhatsApp gitu. Terus yang Tan, ini yang kamu yang waktu itu ya yang di Labuan Bajo. Oh iya gini. Terus Intan gak kayak yang mana ya? Gak inget kan? Gue inget, gue zoom kan itu mukanya. Oh tampak sampingnya tuh agak cakep. Jadi gue ladenin. Jadi fotonya tuh yang agak-agak miring-miring gitu. Sunset.
pemandangan gitu siluet. Dia Ya, kalau ya. anak-anak sekarang kan ada angle kiri, angle Iya, kanan gitu, benar, tahu benar. angle-nya dia sendiri. Oh, gitu. Jadi Udah kayak, sadar. Oke, lumayan. Self awareness tinggi. Gue udah putus. Oh, udah. Nah, Dia punya pacar. intinya, aduh. Riuh nih. Iya banget pokoknya dia mah. Jadi ngakit nih. Terus dia, lo WhatsApp dia. Intinya dari WhatsApp itu mulai terbuka lagi tuh obrolan. Nah, cuman dari obrolan situ mulai terjalin bener-bener cerita kayak dia cerita udah putus, terus gue juga cerita yang ini itu. Nah, cuman yang menarik di sini setiap kali ngobrol itu lupa waktu. Ya, itu tuh zaman-zaman pacaran. 2-3-4 jam. Iya, kalau Itu teleponan chatting zaman apa telepon? Telepon. Telepon itu Iya, tiga. zaman WA dulu ya call. kayak kamu taruh duluan, enggak kamu. Iya, ah, iya, kamu iya, taruh." iya. Tuh kan belum taruh gitu. Ayo 1, 2, 3. Terus yang paling seneng udah 4 jam 5 jam terus ketiduran kan. Tiba-tiba pas bangun, gila kita ngobrol sampai ketiduran loh. Geli. Oh gitu. Jadi gue seneng banget nih. Berarti aku tidur sama kamu dong? Enggak. Sorry. Bukan kelewatan nih bercandanya. Gue sukanya ya tahu cerita ini gue bukan pertama kalinya, tapi udah denger sebelumnya. Kemarin ini kita denger satu hal yang menarik adalah cara Arya. Kemarin lo bilang tuh Intan bilang bahwa Arya udah tahu nih fotonya mana yang angle terbaiknya ngumpetin. Jadi itu merupakan lu deketin dulu secara ngobrolnya biar enak dulu. Iya. Jadi ini LDR dulu dong. Iya, LDR. bener. Jadi Dari kita Jakarta sama murni Nggak Baju ketemu sama sekali. Jadi kita. intens banget kita ngobrol 3 bulanan 3 bulan gitu. Tapi 2 bulan pertama dia masih punya pacar. Sampai aku bilang gini, kamu tuh suka nggak sih sama dia sebenarnya? Terus dia bilang kayak, aduh aku bingung gini. Ini tuh sama kayak kamu ke Dufan tapi kamu nggak naik wahananya. Jadi kamu setengah ngapain? Aku bilang Terus? dia besokannya putus sih. Abis Lama ngomong gitu banget. gini, iya juga ya. Oke. Tuh, kita putus ya. Oke. Lanjut. Wow, iya. Nggak, tapi poinnya ya. Itu nanti Iya, bisa iya. sesi sendiri lah. Iya, betul, Kita betul, ngobrolin. betul. Tapi intinya poinnya sebenarnya waktu ngobrol itu juga bukan dalam konteks kayak pacaran gitu. Enggak. Kayak menemukan teman ngobrol. Nah, jadi posisinya gini. Sebenarnya waktu itu gue udah setahunan di Labuan Bajo. Kira-kira lah jalan mau ke 2 tahun. Nah, ternyata di sana tuh ada sebuah intensitas di alam yang segitu deepnya. Ya. Ternyata gue kangen ngobrol. Sama manusia. bener. Bukan lah, maksudnya banyak manusia juga di sana. Tapi Kesannya sama quality monyet talks, gitu. quality talks with intelligence. Quality deep talk ya. Intelligence. Jadi Soalnya teman-temannya dia tuh kayak yang bukan gitu nggak boleh. Nanti ngomong aja loh. Bukan gitu, tapi maksudnya gini, ini kan topiknya tadi ngomongin nature. Somehow karena gue base-nya kayak di branding consultant, terus gue juga apa? Kadang-kadang gue pengen ngomenin Bagian tentang itu ya. contoh Sesuatu, situasi pariwisata di situ dari sisi angle branding. Iya. Nah, ketika ngomongin yang agak deep ke sana-sana tuh Nggak dapet sama di sana. nggak dapet. Bener Gitu. paham. Ini paham. Cuman buat tektokan doang. tau Benar, nggak? benar. Exercising gimana sih kalau lo Betul. ada sesuatu di kepala. Dan kadang lo butuh di challenge juga kan dalam conversation Dan gue itu. seneng gitu sama obrolan yang melempar sesuatu terus jadi kayak tektokannya enak ya. tambah. Nah akhirnya bisa kayak gue nemuin apa terus yang gue ceritain dia menyambut. Nah itu konteksnya karena gue kayak adventurer atau orang yang di alam ya. Intan itu udah bergerak di musik. Dia nggak musik sama sekali. Gue sama sekali enggak. Oh, jadi benar-benar dari Dia dua lagi hal bikin- yang berbeda lah ya. Iya, beda musik banget. dia dan- lagi bikin ini sahabat Lokananta. Lokananta waktu itu sama Glenn kan. Aku sama Glenn. Terus Arya itu tuh nggak denger musik sama sekali. Indonesia tuh Jadi sama gue, sekali hah? nggak. Lokananta Krisya apaan tuh? doang dia taunya. Ini Terus lucu dia ya. ceritain kan, ini tuh perusahaan recording yang tertua di Indonesia. Wah, gue Iya, kayak, Lokananta. wah ada dimensi baru gitu kan. Ini lucu banget ya. Sekarang mereka punya sebuah family yang adalah listening bar tuh. Yang isinya musik semua. Bener. Ini kita Jadi sedikit somehow Intan tuh mempengaruhi atau merasuki jiwa raganya Arya Iya, dong ya, benar, buat benar. sampai bikin satu, Provokator. bener provokator, Ah. buat bikin satu tempat yang justru jadi listening bar. termasuk lo merasukin Iya. alkohol ke dia berarti. Di baru sebelum bilang. Nah, tapi ada satu cerita yang biar puzzle lengkap. Sebelum into ke record store, vinyl, substore, habis itu subo. Sebenarnya sebelumnya kita bikin namanya menujutimur.com. Oke. Menujutimur.com itu sebenarnya
jadi gini, aku senang motret, dia nulis waktu itu. Iya. Terus akhirnya gimana kalau kita coba Bikin blog satu ini gitu yuk, kolaborasi yuk gitu. Iya, Kita bikin web blog, and then semenjak dari situ kita berangkat eksplorasi selama berapa tahun ya? 2 tahun ada ya? Lebih dong. 3 tahun ya? 2017 sampai 2012 5 tahun. Kita tuh keliling-keliling Indonesia Timur. Oke. Oh, Aku Raja bikin foto, Ampat, dia bikin Nangire, tulisan, bikin foto, bikin Maluku. tulisan. Kita tuh sebenarnya nggak mau keluar-keluar sebagai aktivis lingkungan hidup, tapi jiwanya di situ. Jadi yang keluar Suka ke orang lingkungan. tuh yang keluar ke orang itu tuh adalah film dokumenter, terus yang keluar ke orang Tulisan, foto jurnal, sama buku komik. Aku sempat bikin buku Sama komik. yang realnya, yang tanpa ada dokumentasinya, ya kita memantik obrolan-obrolan dengan komunitas di sana. Karena kita senang banget tuh membuka obrolan. Oke, ini kita sebelumnya cerita dikit nih bahwa pertemuannya tuh kurang lebih gua sama Nucha hampir sama. Pertama kali gua ketemu Nucha, itu Nucha mau nikah, udah dengan pacaran 9 tahun juga, udah siap-siap mau nikah, dan sama. gua mau cerai. Gitu. Dan kita Enggak ya? cute apa enggak? Terserah. Jadi pertama kali ketemu pun kita nggak mikirin ke situ karena ini udah nggak mungkin banget yang satu mau cerai, yang satu mau nikah. Udah jauh banget. Nah, sama persis kita nggak ketemu, kita nggak lanjut, tiba-tiba berapa bulan kemudian ketemu lagi, gue udah selesai cerainya, dia nggak jadi nikah. Ya udah baru gua masuk di situ dan sama juga obrolannya yang pertama masuk karena mungkin kita merasa ya kita nggak segitu gantengnya terhadap pasangan kita ya, jadi menyembunyikan Ya ketemunya kamu sakit hati kan gitu. Ntar Aku nangis punya sama hal lain loh selain itu. ya jadi persepsi meet cute kan jadi lebih ke arah kayak cerita yang dibangun. Jadi bukan kalau masalah cute apa enggak itu mungkin lebih ke arah persepsi orang apakah ini cute apa enggak. Iya, Who knows? benar sih, Yang soal orang lihat itu, persepsi. oh aneh satu mau nikah satu mau cerai gitu atau enggak ini Kayak puzzling ya? Hah? Kayak puzzling gitu. kayak puzzling sebenarnya, tapi berjurninya yang gua lihat sebenarnya. Sebenarnya ada nggak sih di meet cute menurut kalian yang menjadi apakah ini suatu pertemuan ini suatu pro atau suatu cons? Apakah dari pertemuan ini artinya apa sih buat kalian? Is it a good thing or a bad Kalau thing? gua sih pribadi, gua tuh tipe orang yang ternyata selalu mencari cinta, Cak. Oh. Jadi gua tuh punya mantan banyak banget. 44 gua catetin Oh, satu-satu. Oke, kita Tapi- bikin sesi sendiri yuk. Tapi bukan bermaksud untuk kayak banyak pikiran. Justru enggak. Karena gua itu nggak suka PDKT. Jadi kalau misalkan ada orang yang cocok, terus ngobrolnya enak, gua jadiin. Mereka kelihatan aslinya gimana, kalau nggak enak gue putusin. Jadi gue tuh anaknya tuh kayak simple, oh ini enggak, tapi harus jadian dulu supaya memang Biar tahu benernya nggak gitu. toksik. Nah dulu Nggak mah toksik. belum ada istilah toksik kan, Belum. tapi Iya. gue kayak tahu, somehow gue tahu brengsek nih gitu. Jadi gue cepat gitu putusnya. Gue tuh sampai paling lama pacaran aja tuh 2 tahun. Abis itu udah. Terus ketemu sama Arya, terus tiba-tiba kayak rada on ya karena gue mencari cinta. Kalau misalkan gue lihat orang ini tuh ada prospeknya, yuk pingin gue nikahin. Oh gitu. Gue tuh emang to the point gitu. Ternyata kejawab nih selama ini. Akhirnya gue tahu karena gue ketika gue udah dapet cintanya itu, gue akan menjadi diri gue sendiri. Karena gue ada yang nggak selesai dari Iya. trauma-trauma masa kecil apa-apa, dan gue tuh ada kayak big hole tentang big kayak hole. kok ada yang gue cari dan gue nggak dapetin tuh itu cinta itu gitu. Makanya pas waktu gue udah full circle ketemu sama Arya, terus gue jadi kayak bikin gue ngapain karena gue sama Arya tuh kenalnya udah lama banget ya, Yo. Iya. Dan gue tuh pergalauan terus, Cak. Isinya tuh gue punya sosmed tuh puisi, galau, makanya nama gue Badut Romantis kan. Itu percurhatan, gitu. perjalanan, percintaan gitu. Dan sekarang Badut Romantis diganti ya jadi Jadi sebuah family, dan gue kayak apa yang mau gue galauin gitu. Gitu. Kayak fokus gitu. Jadi lebih fokus gitu loh, luar Cak. biasa kok. Gitu. Ayo Arya nih pengaruhnya luar biasa bener-bener. Kalau Arya sendiri gimana ngelihat kehadiran Intan gitu ya, Ya. Geli ya, diawali sih dengan kalau meet ditanya cute gini. itu, terus sekarang tuh gimana sih sampai udah punya anak lah, punya sebuah family ini gitu? Gue jujur sebenarnya gini, sekarang tuh banyak banget yang mendekat ke area ke Subo bahwa permasalahan mereka adalah gimana mencari jodoh. Karena jodoh itu misteri banget kan. Ya. Tapi kalau gue coba melihat balik gitu, perjumpaan ini yang unik atau cute atau serendipity apapun apapun istilahnya. itu atau kayak synchronicity gitu.
Kalau perhatiin dan gue lihat cerita lo berdua, itu sebelum sampai ke titik itu ada sedikit kayak desperate yang sampai di titik kayak lo mau lepas semua terus lo nyerah. Kalau gue baca, jadi gini kayak, gitu kayak gitu. Nah kalau di gue tuh kayak Tuhan, lo atur aja deh jodohnya. Karena kenapa? Kalau lihat sebelumnya, gue tuh trying my best to find the best jodoh gitu loh. Oh iya ya. Iya, jadi kayak setiap kali hubungan gue take it seriously dan gue usahakan untuk hubungan ini berjalan dengan baik. Dan ternyata hubungan itu bukan sesuatu yang harus diusahakan sampai yang fight mati-matian gitu. Ada kepasrahan juga ya. Nah, gue lupa tuh tentang jadi lebih kayak gue berjuang. Nah, makanya gue sempat bahas sama Intan. Ketika cinta lo harus diperjuangkan, sebenarnya kata-kata berjuang itu atau enggak dikorbankan. Dikorbankan. Gue harus pengorbanan gitu, pengorbanan bahasanya gitu. Itu jadi kayaknya nggak match karena gue waktu ketemu Intan nggak ada satupun yang gue korbanin. Kebayang nggak? Iya. Ini harus dicerna ya, karena gini, ternyata ngeblend itu, gue rela setiap waktu gue untuk bersinggungan sama dia karena it's a fun dan sukaria gitu, nggak ada yang perlu dikorbanin. Nah, terus tadi kalau ngomongin dialog itu tentang ngobrol, ternyata exercising dialog di awal segitu pentingnya karena gini, waktu itu tuh gue sampai kaget banget karena biasanya sebelum-sebelumnya dengan perjumpaan ini tuh lebih banyak ngobrol dan gue sampai aku ingat banget aku cerita ke temen aku, gitu, gue sampai cerita ke temen gue gini, Jack, gue ketemu cewek di mana gue ngobrol itu nggak ada abisnya gue topik ngobrol sama dia, gue nggak perlu effort mikirin ngomong-ngomong apa kayak gue mau nelfon dia, gue mau ngomong apa sama dia, nggak ada. Itu ngalir kayak air dan begitu tutup telepon tuh berbunga-bunga aja gitu. Lo kebayang nggak? Kebayang ya itu. Nah, awalannya tuh gue mau mulai dengan seperti itu dan ternyata sekarang kita mau 10 tahun nih. Mau 10 tahun dan tahun depan 10 tahun. Tiap hari kita ngobrol terus aja gitu. Benar. Paling gue tinggal tidur kalau dia masih bacot. Paling ada momen dimana contoh. Capek banget nih. Kalau topiknya ini dia gini. Please stop, capek. Nguap gitu terus yang. Karena ini udah jelas itu gitu dia kayak. Ya udah tidur terus gue. Jadi kayak terus sekarang dua lagi anak gue juga ngomong mulu. Tapi kalau gue suka ketiduran duluan tuh. Gue suka ketiduran duluan, dia masih gue tidur cepet soalnya. Dia tidur cepet. Sama gue juga anaknya olahraga banget terus kayak jam berapa tuh udah capek banget. Bener. Nah, tapi ini kalau aku lihat ya dari ceritanya Arya, memang komunikasi tuh jadi kayak kunci utama supaya di pernikahan tuh nggak usah effort banget. Karena yang namanya jodoh nggak usah segitu effortnya setiap hari untuk kayak mengorbankan sesuatu atau kayak pura-pura happy atau apa gitu atau menutupi bener. beli mainan terus kayak gue minta maaf minta izin ya gitu. Minta maaf minta izin ya. Itu tuh kayak aduh gue nggak relate lagi sama masalah lo. Iya, kayak kita selalu menceritakan apa yang kita suka dan apa yang kita nggak suka. Jadi kayak nggak ada yang. Paling kalau Arya kan waktu kemarin tuh udah nggak ada PR kan, jadi reservasi dia pegang sendiri. Terus dia bilang sama aku, kayaknya aku nggak usah di gajian PR deh kalau sama aku, mau vinyl aja. Jadi kita jatahin 4 ya buat beli vinyl setiap bulan. Oh iya boleh, berarti udah tahu ya posnya dari mana uangnya gitu. Terus habis dibebasin, gue rugi sih 1,5 juta. Oke. Ya tenang ya. Tapi kan aku udah bilang, ya udah oke. Iya. Jadi nggak usah dibatasin, digarisin gitu loh. Asal tahu dari mana dan dia bisa bertanggung jawab apa enggak. Gue Bu Rani kalau nggak salah pernah bilang apa yang disebut dalam hubungan itu adalah pengorbanan. Kita dulu bilang pengorbanan. No, itu pengabdian. Pengabdian bahwa emang bukan berarti lo nggak mengusahakan hubungan ini berhasil. Tentu ada yang harus diusahakan. Tapi kalau sampai level mengorbankan, itu udah different level gitu. Kalau bahasa gue tuh flowing. Nah, jadi ketika dalam hubungan lo ada yang nggak flowing, itu lo mesti langsung pertanyakan. Bener sih, bahkan dari pacaran udah kelihatan kan sebenarnya gitu. Begitu nikah nih banyak banget soalnya yang suka curhat DM gitu bilang ke Curhat Babu atau ke Parent Talk ya. Suka bilang bahwa sekarang nih setelah udah nikah kok pasanganku beda nih, kita udah jadi nggak ngobrol lagi lah. Pasanganku jadi pendiam, padahal tadinya nggak gitu. Hal-hal kayak gitu loh. Jadi sering banget terjadi. Bahkan juga suka ada yang komen juga sih bilang kita, kok enak banget sih Nucha sama Aryo bisa ngobrol kayak gitu. Karena kita ya
sebenarnya Ya, sama ngobrol. juga kayak Sama. kalian. Lo kalau masih ngobrol kayak gini kan, ya, Kita banyak sejak ngobrol pacaran. terus sehari-hari kita juga ngomong mulu gitu Iya, kan. sampai Jadi kalau ketiduran. sampai ketiduran. Jadi kalau misalnya ada hal yang kita nggak suka, nggak srek tuh kayak Langsung kita diomongin. langsung Gampang. diomongin gitu. Jadi nggak ada yang Iya. jadi flow-nya dapet gitu, flowing. Jadi sebenarnya balik lagi ke topik, meet cute tuh penting gak sih dalam suatu hubungan? Cara bertemu cute apa enggak ya? Mungkin perspektif orang. Oke, gue mau jawab ya. Oke. Menurut gue kayaknya gini, yang orang membahasakan sebagai cute, karena dia merasakan sebuah percikan dari perjumpaan seorang pasangan Iya. yang dia saksiin atau dia dengar ya. Sebenarnya percikan itu, kenapa dia bisa merasakan sebuah percikan yang glowing ya? Iya. Ya kan cute kayak glow, dia membahasakan glowing itu cute gitu Iya, ya kan? Tapi sebenarnya itu ada suatu percikan yang membuat kayak secercah glow Iya, gitu. iya, ya it's a chemical reaction inside lah ya. Menurut gua karena si pasangan itu flowing. Jadi perjumpaannya tuh flowing. Jadi sesuatu yang flowing itu dia pasti memberikan Iya, sebuah rasa apa ya, liberating gitu. Iya, iya, iya. Jadi perlu. Meet cute-nya Gini, perlu kalau nggak? perlu itu kan flowingnya yang perlu. Followingnya yang perlu. Kalau masalah itu cute apa enggak itu urusan orang lain yang menilai kan. Benar. Tapi di setiap dan nggak harus jodoh sebenarnya. Perjumpaan sama siapapun setiap hari, baik itu jadi teman kerja, Iya. teman ngobrol, apapun itu, menurut gua semuanya harus flowing. Nggak flowing nggak usah dilanjutin. Setuju. Inter mau menambahkan? Enggak. Gue ngelihatnya Karena nggak jaminan meet cute bisa flowing. iya. Benar, Betul. benar, Tapi kalau benar. flowing, Udah pasti cute. Karena kita bahasanya kita aja yang beda ada yang kita beda. punya crossing friends juga nih yang sama nih, yaitu guru anak-anak kita yang juga Visible. guru les anak kita juga dijodohkan. Dan kalau zaman sekarang mungkin ngeliat, ih dijodohin nggak seru, nggak cute, nggak meet cute ini diatur orang-orang tua. Belum tentu sebenarnya, karena dia menyatakan sampai sekarang dia happy, udah belasan tahun menikah, anaknya udah sampai SMP apa SMA? Udah SMA, Ya, udah pokoknya kuliah. udah Iya. Udah 3 lagi dan dia happy banget dan dia nunjukin happiness dia keluar di anak-anak kita ya. Iya, benar. Dan dia is such a cheerful and happy person. Itu kelihatan hubungannya juga pasti kemungkinan besar baik gitu. Kita percaya itu. Jadi gue ngelihatnya penting gak penting sebenarnya bukan pertemuannya menurutku. Adalah flowingnya itu kalau bahasanya Arya adalah ngobrolnya juga, komunikasinya itu penting. Jadi bukan cara bertemunya. Nah, kalian mau ketemu itu berdasarkan mau nilai hubungannya berdasarkan ketemunya apa kualitas hubungannya terus sampai sekarang karena ketemu adalah one point di awal doang. Dan mau belajar bareng yo. Bener banget. Kadang-kadang kalau misalkan ada kayak gue masih mau lanjut sama hubungan yang toksik gitu, orang ya ngomong karena gue pingin mencoba mengubah karakternya. Dia percaya kalau orang ini bisa jadi baik kok, tapi kalau dianya juga nggak mau belajar bebenah kan nggak bisa. Kalau cuman satu arah doang. Mengubah karakter Setuju sih. orang itu salah satu topik yang lain Beda lagi. beda lagi. Walaupun itu meet challenging cute tuh. ya, walaupun itu Nah. meet cute, tapi kalau misalkan akhirnya berakhir dengan toksik itu juga nggak perlu Bener. dilanjutin. Betul. Bagus Jadi banget. menurutku meet cute itu nggak terlalu perlu gitu ya, karena cute-nya itu sebenarnya sifatnya subjektif ya. Iya. Bahkan aku nggak ngerasa hubungan awal kita Ketemuan juga kita. meet cute gitu. Malah sekarang emang iya ya meet cute. Mungkin buat orang lain meet cute gitu, atau mungkin yang ketemu di Tinder atau di Bumble dan lain-lain gitu kan. Apa Oh tuh? cute ya sampai Kita nggak tahu. Oh ya. Terus. Sampai akhirnya misalnya nikah, punya anak dan segala macam. Mungkin pada saat sekarang bisa, ih cute banget kok bisa jadian sih online gitu kan tanpa ada mutual friends gitu. Tapi ya sebenarnya gitu, nggak penting ketemunya gimana, tapi justru proses setelahnya kali ya. Itu yang lebih penting lagi gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Arya dan juga Intan Makasih, untuk ngobrol-ngobrol. Nucha. Thank you. Kita Makasih, harus ke Aryo. Subo Family. Kita Betul. harus Pacaran banget. ya? Pacaran. Kalian cari di Instagram deh Subo Family. Isinya banyak couple goals Couple goals, siap-siap. yang nongkrong di situ. Oke, kalau gitu tapi ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Jangan lupa untuk follow juga Instagram @parentalk.id dan juga @curhatbapak dan ibu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye. bye.